ada mahkota abadi, ada mahkota kemuliaan, ada mahkota kemegahan, ada mahkota kebenaran yang akan kita terima saat kita masuk dalam bema. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai firman Tuhan dengan tema Yesus Guru Agung Teladanku. Kita membaca dalam Yohanes pasal 3 ayat yang kedua. Yohanes pasal 3 ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama ya, setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Berdasarkan konteks, guru bertemu dengan guru, yaitu Nikodemus menjumpai Tuhan Yesus. Dan di sini Nikodemus mengatakan bahwa engkau adalah guru yang diutus oleh Allah. Dilihat dari berbagai hal, termasuk karya Tuhan, cara Tuhan Yesus mengajar. Dan ada beberapa poin penting yang ditekankan oleh Tuhan Yesus dalam perbincangan Nikodemus dengan Tuhan Yesus dalam ayat selanjutnya. Yang pertama mengenai kelahiran kembali. Tuhan Yesus menekankan kepada Nikodemus mengenai kelahiran kembali, bahwa seseorang harus dilahirkan kembali. Seseorang harus mengalami kelahiran baru supaya dapat melihat kerajaan Allah. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus menekankan kepada Nikodemus mengenai karya Allah yang spektakuler. Dan ini menjadi ayat favorit banyak gereja. Yohanes 3 ayat 16. Itu adalah karya Allah. Karya Allah yang menyelamatkan manusia berdosa. Ada 3 poin penting ditekankan Tuhan Yesus dalam ayat 16 yang sudah saya sebutkan. Yang pertama, orang bisa diselamatkan karena kasih Allah. Yang kedua, orang diselamatkan karena anaknya yang tunggal atau inkarnasi Allah. Lalu yang ketiga, orang bisa diselamatkan karena iman kepada Allah yang inkarnasi atau Yesus Kristus. Saya pikir 2 hal ini penting untuk kita renungkan sebagai materi pengajaran kita. Apapun yang kita ajarkan, kita harus berpikir bagaimana caranya menyisipkan 2 poin penting ini supaya orang yang kita ajar itu menemukan kerajaan Allah dalam hidupnya. Mau itu materi tentang lingkungan, alam semesta, kita harus sisipkan. Saya secara pribadi selalu ada saja cara untuk menyisipkan salib Kristus, karya keselamatan kepada anak didik. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Kita juga adalah guru yang diutus Allah. Amin. Saya percaya kita semua adalah orang yang dipanggil Tuhan, orang yang spesial untuk menjadi pendidik. Tidak mudah. Saya punya teman banyak yang gugur di tengah jalan karena berbagai motivasi.
akhir dari tempat pelayanan kita. Bahkan gembala pun tugasnya sama. Sampaikan berita kelahiran baru, sampaikan karya keselamatan Allah yang luar biasa. Alkitab ini sebenarnya intinya satu, yaitu karya keselamatan. Itu karya keselamatan. Dalam perjanjian lama adalah karya keselamatan, beriman kepada Allah tapi mempercayai banyak-banyak Mesias. Dalam PP beriman kepada Allah tetapi menerima Yesus atau Allah yang inkarnasi. Itu inti Alkitab. Jadi sekali Bapak Ibu, saya tahu ini tidak mudah. Mungkin kita ditolak, mungkin kita disalahpahami. Saya juga pernah dipitnah, dipanggil caption itu sering gara-gara statement bahwa ateis masuk neraka. Ada anak yang ateis, aku ateis. Kenapa Bapak bilang saya masuk neraka? Kenapa? Saya tidak bilang kamu, saya bilang kan ateis. Saya tidak bilang personal, saya bilang secara kenapa? Karena dia tidak percaya Allah. Sementara orang bisa selamat karena Allah sih, kalau clear sudah selesai masalah itu. Dia yang merenung di rumah. Dicaci maki sering, dihakimi sering. Kalau untuk percaci maki hakim yang luar biasa di media sosial itu dia tentang Kristen. Salah paham, pahamnya salah, udah itu binasa lagi. Jadi kita harus berani konsisten dengan semangat sampai akhir hayat. Tuhan, ini tugas kami. Saya tidak tersentuh Pak untuk menyenangkan Tuhan, sampaikan firman Tuhan. Dan ada perintah pengukuran. Kalau Tuhan Yesus selesai di bumi, dia dimuliakan, kita juga nanti dimuliakan. Ada mahkota yang Tuhan sediakan, dan jerih payah kita tidak sia-sia. Yang pertama